Kita lanjutkan perbincangan kami, Bung Erwin. Jika kita melihat bahwa yang terdekat adalah pertandingan FIFA Matchday, pasti dari supporter Indonesia ini khawatir dan juga gelisah. Siapa yang akan memimpin pertandingan nanti? Kalau misalnya belum ketemu pelatih, biasanya tim-tim dunia juga sering kok nunjuk caretaker, ya, pelatih sementara, yang ditugasi untuk melatih tim nasional dalam FIFA Matchday gitu. Indonesia pernah menunjuk pelatih. Seingat saya Rahmat Darmawan dan Jackson Tiago pernah menjadi caretaker ketika di FIFA Matchday. Waktu itu belum ada pelatih nasional yang definitif ya, yang pasti. Dan saya rasa itu tadi bahwa faktor yang harus diingat adalah harus hati-hati ya, nggak usah terburu-buru. Sehingga ngapain ngejar FIFA Matchday terus nyari pelatih buru-buru hanya untuk FIFA Matchday, tapi ternyata nggak bagus pelatihnya untuk apa gitu. Karena Indonesia tuh standarnya udah tinggi kalau menurut saya ya. Round 4 itu standarnya udah tinggi. Iya, betul. Kan hanya 6 negara yang ada di round 4 ya. Dan itu negara-negara yang kuat di Asia gitu. Jadi nggak boleh lepas dari standar yang udah ditetapkan oleh ya Coach Sintayong sama Coach Patrick. Kan harus diakui bahwa dua pelatih itu yang membawa Indonesia ke round 4 kan. Jadi nggak boleh ada di bawah. Sekarang harus set the standard high ya, harus tinggi standarnya gitu. Jadi ngapain buru-buru kalau misalnya standarnya nggak seperti penampilan kemarin gitu. Iya. Bung Herman, kita ketahui juga bahwa seorang pelatih ini memerlukan visi dan misi. Apa target realistis yang sedianya harus dimiliki oleh pelatih selanjutnya? Ya, selanjutnya dia harus punya target untuk di 2026 ini harus bagaimana. Setidaknya mereka tidak mempunyai target yang tidak yang harus dia lampaui dari sebelumnya ya, pelatih sebelumnya. Di 2027 masih ada waktu juga. Jadi harus ada target yang dia memicu untuk pemain-pemain kita untuk bisa menjuari Piala AFF di 2026. Jadi selanjutnya baru berjalan secara terstruktur di 2027. Jadi nanti di 2007 jelas kalau seandainya di Piala AFF 2026 di bulan Juli Agustus juara, jadi bisa nanti target lebih tinggi lagi di Piala Asia. Harus ada targetnya. Nah, Bung Erwin, jika pelatih yang nanti dipilih adalah bukan orang ataupun sosok yang ternama, apakah ini juga akan terpengaruh terhadap bagaimana prestasi timnas Indonesia ke depannya? Yang paling gampang itu sebenarnya kan seleksinya kan lewat CV ya, lewat prestasi gitu ya. Ya agak beresiko kalau misalnya bukan sosok yang nggak ngetop gitu ya. Kalau misalnya prestasinya bagus, dia pasti ngetop, iya kan? Kalau misalnya dia bukan pelatih yang ngetop, ya tanda tanya prestasinya gitu. Jadi standarnya seperti apa gitu yang mau diambil gitu ya. Mau nambahin sama Bang Hermansyah tadi, misalnya juara di Piala AFF 2026, 2027 itu ada Piala Asia. Dan di Piala Asia lalu Indonesia itu lolos dari grup. Jadi nggak boleh targetnya lebih rendah dari itu. Iya. Nggak boleh hanya ikut Piala Asia kita udah lolos gitu kan, udah pasti masuk. Terus hanya di grup aja gitu. Itu target yang menurut saya jangan sampai turun target. Dari kalau misalkan kita berbicara, Bung Herman, tentang pelatih-pelatih yang dari Indonesia misalkan, ini kan kita juga harus akui bahwa beberapa pelatih Indonesia ini juga patut diancungi jempol. Betul. Jadi yang tadi saya menyambung dari Bung Erwin yang caretaker itu, kasih kepercayaan untuk pelatih-pelatih Indonesia untuk sementara waktu di FIFA Matchday. Jadi biar mereka tahu itu kualitas pelatih-pelatih itu juga ternyata bagus. Tinggal bagaimana PSSI memilih, kan ada direktur teknik ya untuk memilih pelatih yang ada di kompetisi Liga Indonesia ini. Mereka akan memilih ya dari keberhasilan pelatih A, pelatih B yang pernah berprestasi di Indonesia. Kasih kesempatan, biar nanti PSSI sabar untuk mencari pelatih yang kualitasnya bagus di atas, berarti kan dua pelatih sebelumnya ya, harus di atas pelatih sebelumnya ya. Gak usah sebutlah namanya. Jadi harus lebih dari itu. Karena apa? Target harus juara di AFF di 2026. Bagaimanapun harus juara. Karena harus prestasi harus lebih dari yang dua sebelumnya. Karena kalau mau target ya, itu harus realistis juga kita. Jadi jangan sembarang cari pelatih yang sembarangan gitu loh. Jadi betul-betul harus cari caretaker yang di Indonesia kan banyak nih. Yang mereka di liga yang beredar di kita nih di Indonesia. Nah, apabila nanti ada pelatih yang baru, apakah masih perlu dilakukannya seleksi ataupun scouting pemain lagi? Kalau menurut saya, yang sudah ada kemarin kan Diaspora cukup kualitasnya cukup bagus-bagus. Ya artinya pemain Indonesia juga yang kompetisi liga juga bagus-bagus. Tinggal bagaimana pelatih mempunyai database yang kemarin itu tinggal dilihat itu.
posisi yang mana yang kurang, atau supaya ini mereka teamworknya lebih kuat lagi bagaimana. Itu kan tergantung pelatih yang baru nanti. Berarti kan harus di atas kualitas pelatih yang sebelumnya. Iya. Betul kan? Nah, jadi harus betul-betul kan database pemain-pemain yang diaspora yang kemarin udah bagus-bagus, Mbak. Oh, ya. Sama pemain lokal gitu udah bagus-bagus semua, Mbak. Udah bagus semua Iya. ya. Bung Erwin, boleh menanggapi ini artinya bahwa pelatih ini yang dipertanggungjawabkan adalah bagaimana meraciknya, bukan siapa yang bermain di dalam lapangan nanti. Iya. Dan sebenarnya gini, PR dari PSSI ini kan bukan cuma tim nasional senior. Ya. Yang U23, U20-nya kan satu rombongan pergi semua gitu. Jadi ada slot-slot kosong yang juga harus dipikirkan. Cuma memang yang menjadi perhatian, yang menjadi puncak dari prestasi kan tim nasional senior gitu. Iya. Cuma nggak boleh dilupakan yang U23, U20. Kembali lagi ke pertanyaan bahwa yang dievaluasi bagaimana ya tergantung targetnya seperti apa itu nanti kan ya. Deal-dealannya seperti apa PSSI dengan pelatih yang baru. Kalau dikasih honor segini dengan target segini mau apa enggak, dengan kualitas pemain seperti ini, dengan peringkat FIFA Indonesia yang seperti ini, itu kan pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari negosiasi PSSI dengan pelatih yang baru gitu. Ya, tapi kan sebagai supporter ataupun penggemar sepak bola tidak mau tahu, mau hasilnya ya terbaik. Saya rasa harus realistis sih ya, harus realistis bahwa Indonesia kemarin gagal di round 4 gitu ya. Harus berjuang lagi di 2030 gitu. Tapi kan nggak serta-merta bahwa Indonesia pasti berhasil setelah gagal kemarin gitu. Misalkan dapat pelatihnya bagus sekalipun juga kan butuh adaptasi ya, pelatihnya adaptasi dengan pemain, pemainnya adaptasi dengan pelatih, pelatihnya juga adaptasi dengan kultur sepak bola di Indonesia seperti apa. Harus mantau pemain yang di Eropa, mantau pemain yang di Indonesia. Jadi semuanya butuh proses dan saya rasa supporter kalau misalnya dewasa itu ya bisa mengerti bahwa proses itu nggak mudah dan nggak sebentar gitu kan. Proses dan juga adaptasi ini Bung Herman membutuhkan waktu berapa lama jika kita harus berhati-hati dalam memilah pelatih? Ya, sebetulnya kalau pelatih yang cerdas ya butuh waktu proses juga, karena kan orang bola kan di lingkungan bola kan juga nggak, mereka kan tahu pernah memahami juga mungkin di Liga Eropa mungkin mereka pelatih. Setidaknya lihat iklim Indonesia itu bagaimana. Saya rasa kalau dia mau ya memang untuk membesarkan PSSI, membesar prestasi PSSI, saya rasa nggak terlalu berat juga ya. Karena struktur kita udah jelas kan, pemainnya banyak yang diaspora kan, tinggal bagaimana skema main kan tergantung dari pelatih, taktikal semua dari pelatih. Bagaimana dia pelatih yang cerdas, bisa mereka menyatukan menjadi ini tim Indonesia yang lebih dari tim yang kemarin. Karena kualitasnya udah jelas, diaspora pemain bagus, pemain lokal juga Indonesia juga bagus juga di kompetisi. Nah, mengkategorikan pelatih yang cerdas ini, Bung Erwin, yang susah untuk diseleksinya ataupun disaringnya. Pelatih mungkin ada banyak di dunia. Itu tadi dari rekam jejak gitu ya. Dari rekam jejak bagaimana seorang pelatih itu beradaptasi cepat atau enggak dengan dengan tim yang dilatihnya gitu ya, di level klub, di level tim nasional negara gitu. Karena beda kalau di klub itu kan mereka latihan tiap hari, ketemu tiap hari, setiap minggu tanding, setelah tanding evaluasi, langsung bisa dievaluasi gitu ya. Waktunya panjang sekali. Tapi kalau di tim nasional, satu FIFA Matchday itu ada 2 pertandingan, sebelum pertandingan pertama itu paling lama 4 hari ketemu gitu. 4 hari, setelah itu menuju pertandingan kedua, ya 4 hari lagi, selesai habis itu. Ketemu FIFA Matchday lagi, beberapa bulan lagi. Jadi memang perlu adaptasi yang cepat. Ya. Dan itu yang menjadi rekam jejak pelatih baru ini, dilihat bagaimana dia ketika menangani timnas sebelumnya gitu ya. Itu juga nggak mudah sih. Oke banyak, tapi kan kalau misalnya banyak kita ngambilnya sembarangan juga gampang. Tapi kan kita nggak mau pelatihnya ini sembarangan, karena itu tadi standar Indonesia udah di level topnya Asia kalau menurut saya, bukan levelnya Asia Tenggara lagi sekarang gitu dengan prestasi kemarin. Nah, dan yang perlu dipahami oleh pelatih selanjutnya, Bung Herman, mungkin adalah karakteristik dari timnas Indonesia. Sesungguhnya apa karakteristik dari timnas kita, skuad Garuda? Ya, kita bisa lihat kemarin ya, daya juang pemain Indonesia lebih di atas rata-rata. Artinya semangat daya dobraknya ada, terus pengertian antar lini bagus. Mereka 11 untuk satu pemain, satu untuk tim, itu mereka benar-benar kompak. Nah, kekompakan itu bagaimana nanti pelatih itu yang bisa menguatkan lagi tim kita lebih baik lagi. Kekompakan itu sudah bagus Indonesia, pemain kemarin. Pemain diaspora, pemain kita juga Indonesia. Bagaimana disatukannya agak lebih
kuat lagi, akan lebih solid lagi. Artinya jangan dipaksakan kalau misalkan fisik pemain tidak sanggup terus dipaksakan untuk menyerang terus. Betul kan, banyak pemain-pemain kita ya yang bagus-bagus. Kalau memang nggak udah habis, ada ganti yang lain juga kan, banyak stok pemain-pemain diaspora yang bagus dan pemain lokal Indonesia yang bagus. Nah, artinya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengenali satu persatu pemain ya, Bung Erwin. PR itu pasti. Ya, apalagi kalau misalnya yang diingat pemain-pemain yang ada di tim nasional sekarang ini kan tempatnya nggak berdekatan gitu ya. Kalau memantau di Indonesia, di Eropa juga banyak pemain dan nyebar gitu. Jadi harus cerdas gitu ya. Ya mungkin pelatih nggak akan memantau semuanya gitu kan, pasti punya asisten ya, punya tim gitu, pasti akan punya tim. Cuman itu tadi bahwa bagaimana kerjanya itu bisa efektif karena waktunya nggak banyak gitu untuk berkumpul bersama dengan timnya tuh nggak banyak. Kalau zamannya Bang Hermansyah 1 tahun bisa persiapan karena memang belum seperti sekarang. Tapi sekarang seminggu 2 minggu itu udah mewah sekali waktunya. Iya. Baik, kita harapkan cuma satu agar timnas Indonesia ke depannya ini menjadi lebih baik lagi siapapun yang nanti akan menakodai skuad Garuda. Dan pemirsa, terima kasih Bung Erwin, terima kasih Bung Herman. Ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita dan juga perbincangan kita di Apa Kabar Indonesia Malam.